971 sedikit kegembiraan memikirkan tentang saya. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Fenomena aneh di sungai waktu itu hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat, tetapi terukir dalam di benak Fang Yuan dan meninggalkan kenangan yang abadi. Itu terjadi pada saat yang krusial antara hidup dan mati, mustahil untuk tidak memiliki ingatan yang jelas tentangnya. Sekarang, saat dia mengingat momen itu, Fang Yuan dipenuhi dengan keraguan. Wajah hantu dan teratai merah, apa artinya? Mengapa aku tidak menemukan situasi ini ketika aku menggunakan Spring Autumn Cicada sebelumnya? Apakah itu hanya terjadi ketika aktivasi Spring Autumn Cicada gagal? Atau, sambil menggelengkan kepalanya, Fang Yuan berhenti memikirkan subjek misterius ini. Dia melompat keluar dari darah beracun dan terbang keluar dari cangkang kura-kura. Luka-lukaku parah, dan satu-satunya tanda dao sukses sekarang hancur karena kegagalan penyempurnaan Gu, sungguh disayangkan. Fang Yuan memeriksa dirinya sendiri dan segera menyadari akibat dari kegagalan penyempurnaan Gu ini. Tubuhnya penuh dengan retakan, hampir hancur. Luka-luka seperti itu membutuhkan waktu pemulihan berbulan-bulan sebelum bisa diperbaiki. Penyempurnaan Gu itu sendiri merupakan tugas yang berbahaya, tidak seperti pertarungan yang sengit. Apalagi saat menyempurnakan Gu abadi. Kali ini, Fang Yuan gagal dalam penyempurnaan Gu karena kelahirannya kembali, menderita cedera serius sudah bisa diduga. Yang membuat Fang Yuan merasa lebih menyesal adalah tanda dao sukses, yang diperolehnya setelah upaya keras dalam konvensi jalur penyempurnaan dan perjalanan yang sulit untuk mencapai peringkat teratas, hancur. Ini memberi Fang Yuan beberapa wawasan. Sebelumnya, alasan saya gagal dalam menyempurnakan Gu abadi pikiran bintang bukanlah karena ada masalah dalam metode saya, tetapi aspek halus dari fusi timbal balik tanda dao dari setiap material abadi, yang bukan sesuatu yang dapat dikendalikan. Ini adalah salah satu alasan penting untuk rendahnya tingkat keberhasilan dalam menyempurnakan Gu abadi. Pemanfaatan tanda dao sukses yang terbesar adalah untuk memengaruhi aspek ini, untuk membiarkan tanda dao dari material abadi menyatu dan mencapai standar untuk penyempurnaan Gu. Jadi, ketika saya mulai menyempurnakan Gu abadi, tanda dao sukses dikonsumsi, berubah menjadi jenis material abadi khusus yang membantu dalam penyempurnaan. Terakhir kali, tidak ada kecelakaan dan aku mampu menyempurnakan perubahan bentuk Gu abadi, bantuan dari tanda dao keberhasilan tidak terukur. Namun kali ini, karena kelahiran kembaliku, penyempurnaan ini kemungkinan besar menjadi kacau. Memikirkan hal ini, Fang Yuan merasa sedikit ironis. Bukannya dengan tanda dao keberhasilan, penyempurnaan Gu akan berhasil tidak peduli bagaimana cara melakukannya. Jika Master Gu sengaja mencoba untuk gagal, dengan sengaja menggunakan metode penyempurnaan yang salah, maka itu pasti akan gagal. Tanda-tanda dao sukses tidaklah maha kuat. Sebelumnya, mengapa Fang Yuan sengaja memilih tanah terberkati bentuk bintang untuk memurnikan Gu abadi? Itu karena dia takut diganggu oleh kekuatan luar, yang dapat menyebabkan pemurnian Gu gagal. Begitu pemurnian gagal, material abadi akan hilang, cedera adalah masalah kecil, yang terpenting adalah tanda dao sukses juga akan hancur. Fang Yuan terlahir kembali, dan kebetulan itu terjadi selama proses pemurnian Gu abadi bentuk perubahan, ini membuatnya gagal. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu sekarang. Terakhir kali, Gu abadi bentuk perubahan telah disempurnakan dengan sukses, tetapi sekarang telah gagal. Aku telah terlahir kembali, dan meskipun aku memiliki keuntungan dari pengetahuan masa depan, secara akurat, itu tidak berarti jalan menuju kesuksesan. Tetapi kelahiran kembali ini memberiku keuntungan besar. Kehilangan tanda dao sukses tidak penting. Fang Yuan segera memilah suasana hatinya, dan menstabilkan pola pikirnya. Memperbaiki perjalanan abadi, Fang Yuan mengaktifkan Gu abadi dan kembali ke tanah terberkati Hu Immortal. Dulu, dia merasa cemas, tetapi sekarang dia tahu bahwa masih akan ada waktu sebelum benua tengah membuat terobosan dengan masalah gedung 88 yang sejati. Dia bisa lebih tenang. Meskipun dia memiliki pengalaman kehidupan sebelumnya, Fang Yuan selalu menjadi orang yang mempertimbangkan segalanya sebelum mengambil tindakan. Orang yang terburu-buru sama sekali tidak akan mampu mencapai tahapnya saat ini. Bagaimana dia akan menggunakan petunjuk yang tak terhitung jumlahnya dan sumber dayanya saat ini untuk mendapatkan manfaat maksimal? Ini adalah pertanyaan utama yang perlu dipertimbangkan Fang Yuan. Seorang zombie abadi memiliki proses berpikir yang lebih lambat. Fang Yuan melangkah ke dalam cahaya kebijaksanaan untuk merenungkan.
Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, pencapaian jalur kebijaksanaannya telah mencapai tingkat Grandmaster. Dia bahkan telah memikirkan formasi Gu kecil yang dapat membuatnya menggunakan cahaya kebijaksanaan dengan lebih efisien dan menghemat banyak waktu. Hanya dalam waktu setengah hari, Fang Yuan selesai merenungkan pertanyaan itu. Seorang zombie abadi tidak perlu makan atau minum, meskipun dia terluka, Fang Yuan harus memanfaatkan setiap menit dan detik. Perjalanan abadi yang tetap, dia segera mengaktifkan Gu abadi ini untuk diam-diam kembali ke perbatasan selatan. Dengan menggunakan metodenya, dia menyingkirkan sebagian besar aura Gu abadi, lalu diam-diam mendekati Gunung Yitian. Fang Yuan sudah familiar dengan 10.000 li di sekitar Gunung Yitian. Dalam kehidupan sebelumnya, kontes judi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah diadakan di Gunung Yitian. Fang Yuan juga berpartisipasi di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, jangkauan zona terlarang bagi para abadi terus meluas, dan Fang Yuan harus terus bergerak menjauh, bersama dengan para abadi Gu perbatasan selatan. Karena itu, dia sangat akrab dengan pemandangan di dekat Gunung Yitian. Gunung Yitian, saat ini, itu masih hanya puncak gunung tanpa nama. Sebelum kedatangan Fang Yuan, baru saja turun hujan di atas gunung ini. Gunung Yitian masa depan tinggi dan indah, dengan pepohonan yang rimbun dan lembah yang dalam. Pelangi muncul di atas dan kehidupan tampak penuh dengan vitalitas. Fang Yuan menatap dari jauh, bergerak dengan hati-hati dan penuh harapan. Jika Fang Yuan ditanya apa yang paling menarik baginya setelah kelahiran kembali, tidak diragukan lagi itu adalah Gunung Yitian, yang di bawahnya terkubur rumah Gu abadi tahap duel Chaotic Anggun, dan zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar peringkat 8 yang tertindas. Pentingnya yang terakhir bagi Fang Yuan tidak perlu dikatakan. Meskipun terakhir kali, zombie abadi bela diri sejati kekuatan hebat peringkat 8 ini benar-benar melompat keluar, menyingkirkan penindasan tahap duel Chaotic Anggun, selama aku berhasil menyempurnakan rumah Gu abadi dan menjadi pemilik barunya, aku dapat terus menekannya. Jika aku bisa mendapatkan tahap duel Chaotic Anggun, Fang Yuan menjilat bibirnya saat memikirkan ini. Rumah Gu abadi bukanlah hal yang kecil. Rumah Gu abadi dan formasi pertempuran kuno, itu adalah pencapaian tertinggi dari jalur formasi. Di antara mereka, formasi pertempuran kuno secara bertahap dihilangkan seiring berjalannya waktu, dan rumah Gu abadi telah menjadi arus utama. Baik itu perbatasan selatan, dataran utara, laut timur, gurun barat atau benua tengah, semua kekuatan super yang kuat memiliki setidaknya satu rumah Gu abadi sebagai kartu truf mereka. Seperti suku Hei, penjara kegelapan adalah simbol mereka sekaligus kartu truf yang kuat. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, setelah penjara kegelapan hilang, untuk merebutnya kembali, bahkan 4 tetua tertinggi suku Hei telah mengambil risiko keluar dan mengejar Hei Cheng. Dark Prison hanyalah Gu House Immortal peringkat 6 dan suku Hei sangat ingin merebutnya kembali. Pentingnya Gu House Immortal dapat dilihat dari sini. Dan Graceful Chaotic Duel Stage, yang terkubur dalam di bawah Gunung Yitian, tidak hanya memiliki peringkat lebih tinggi dari Dark Prison, seorang Gu Immortal misterius telah menggunakan kekuatannya untuk menantang seseorang dengan peringkat lebih tinggi dan berhasil menekan seorang ahli peringkat 8, seseorang yang selanjutnya memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar. Nilai Graceful Chaotic Duel Stage jelas berkali-kali lebih tinggi dari Dark Prison. Jika mengingat kembali kehidupanku sebelumnya, rumah es mendalam yang digunakan oleh Shark Demon dan Subaiman hanyalah rumah Gu abadi yang belum lengkap, tetapi dapat berulang kali menerobos rintangan gerakan pembunuh di medan perang dan melarikan diri. Jika aku dapat memperoleh tahap duel Chaotic Anggun ini, bahkan jika aku tidak dapat mencapai tingkat bergerak tanpa hambatan di dunia, di masa depan, ketika kebenaran terungkap dan aku diburu oleh benua tengah, dataran utara, dan yang lainnya, aku dapat melindungi diriku sendiri dan mengintimidasi makhluk abadi lainnya. Rumah Gu abadi adalah benteng untuk pertempuran, tidak memiliki kekurangan apapun dan mencakup semua aspek serangan, pertahanan, pergerakan, penyembuhan, dan bahkan bantuan dalam kultivasi. Secara struktural, rumah ini stabil dan mudah dikendalikan. Rumah Gu abadi peringkat 7 dapat dikendalikan oleh Dewa Gu peringkat 6 juga. Namun, rumah Gu abadi memiliki dua kelemahan utama. Yang pertama adalah memberi makan dan yang kedua adalah esensi abadi. Rumah Gu abadi dibangun dari banyak Gu abadi dan sejumlah besar Gu fana. Memberi makan cacing Gu ini tentu saja sangat merepotkan dan merupakan beban yang sangat besar. Namun,
Fang Yuan tahu bahwa tahap duel Chaotic Anggun tampaknya melibatkan jalur makanan dalam konstruksinya, dan masalah pemberian makan dapat diabaikan. Berikutnya adalah esensi abadi. Untuk mengaktifkan rumah Gu abadi, jumlah esensi abadi yang dikonsumsi akan menjadi jumlah yang sangat besar. Hanya dengan kemampuan Fang Yuan, dia tidak akan mampu menanggungnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Shark Demon tidak punya pilihan selain mengaktifkan rumah es mendalam, semua zombie abadi harus berbagi beban konsumsi esensi abadi, dan jumlah konsumsi telah sangat menyedihkan semua orang. Harga untuk mengaktifkan rumah Gu abadi sangat besar, karena jumlah esensi abadi yang dikonsumsi sangat tinggi. Fang Yuan sekarang dalam kondisi yang buruk, dia telah mempertaruhkan semuanya dan menggunakan semua asetnya untuk hampir tidak dapat mengumpulkan satu set bahan abadi untuk menyempurnakan bentuk perubahan Gu abadi. Dan sekarang, dia telah gagal dalam penyempurnaan, kehilangan sebagian besar bahan abadi, dia hanya memiliki sedikit uang. Meskipun dia memiliki banyak sumber pendapatan yang kaya seperti perdagangan Gu, menghasilkan 1000 batu esensi abadi setiap bulan, setengah tahun mengumpulkan pendapatan ini tidak akan cukup untuk mengaktifkan rumah Gu abadi bahkan selama 30 detik. Namun, semua ini tidak berarti apa-apa. Fang Yuan memiliki sangat sedikit esensi abadi anggur hijau, tetapi dia memiliki sejumlah besar esensi abadi matahari raksasa. Ini dapat ditelusuri kembali ke tanah suci pengadilan kekaisaran. Giant Sun Immortal Venerable berada di peringkat 9, esensi abadi yang ditinggalkannya adalah esensi abadi aprikot kuning yang hanya dapat dibentuk oleh para Venerable peringkat 9. Kualitas esensi abadi ini berkali-kali lipat lebih besar daripada esensi abadi anggur hijau, perbedaan antara keduanya seperti celah antara langit dan bumi. Esensi abadi Giant Sun tidak dapat digunakan oleh Fang Yuan sendiri, tetapi Immortal Gu House dapat menyerapnya. Immortal Gu House dapat menyerap esensi abadi orang lain, jika tidak, Shark Demon dan zombie abadi lainnya tidak akan dapat menggabungkan kekuatan mereka untuk mengaktifkan Profound Ice House. Ini adalah karakteristik mendasar dari Immortal Gu House, menyatukan kekuatan sekelompok immortal menjadi satu. Fang Yuan telah memikirkan hal ini di kehidupan sebelumnya. Sejauh yang dia ketahui, esensi abadi Giant Sun seperti air dengan sumber atau pohon tanpa akar, semakin banyak digunakan, semakin banyak yang akan dikonsumsi, dan tidak dapat diisi ulang. Dengan demikian, metode yang lebih ekonomis adalah mengumpulkan banyak Gu Immortal untuk dijadikan sumber tenaga kerja dalam mengaktifkan Immortal Gu House. Sayangnya, para dewa Gu perbatasan selatan telah mati terlalu cepat. Atau bisa dikatakan Fang Yuan tidak mampu tiba tepat waktu. Tahap duel Chaotic Anggun belum disempurnakan oleh siapapun ketika zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar telah pecah. Ini sangat disayangkan. Jika aku memiliki tahap duel Chaotic Anggun, aku bahkan dapat menahan sinar kehidupan yang akan membunuhku. Fang Yuan memiliki keyakinan, tahap duel Chaotic Anggun tentu saja bukan tandingan menara pengawas surga, tetapi kondisi menara pengawas surga tidak optimal. Kekuatan pilar cahaya itu telah berkurang setelah dikikis oleh formasi tak bernyawa zombie abadi 10 ekstrim. Dengan tahap duel Chaotic Anggun, meskipun dia tidak dapat mengatakan, dengan rumah di tangan, dunia adalah milikku, itu sudah cukup untuk mengatakan, dengan rumah di tangan, maju atau mundur terserah padaku. Dengan rumah di tangan, dunia adalah milikku, bangunan 88 Tru yang peringkat 8 dapat dikatakan sebagai salah satu contohnya. Bangunan itu menghususkan diri dalam menjarah cacing Gu, bahkan Gu abadi. Kuali pemurnian peringkat 8 adalah salah satunya. Dibandingkan dengan rumah Gu abadi tahap duel Chaotic Anggun, Gu abadi yang berkekuatan diri, Gu abadi yang berusaha sekuat tenaga, Gu abadi yang berpikiran bintang, semuanya tampak tidak penting. Selama dia memiliki rumah Gu abadi, dengan esensi abadi Giant Sun, Fang Yuan dapat menggunakan level kultivasi tingkat bawah peringkat 6 dan tubuh zombie abadi untuk secara paksa melawan peringkat 8, secara langsung menjadi salah satu ahli terkuat. Hanya memikirkannya saja membuatku sedikit bersemangat. Fang Yuan dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya, dan setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitar, dia segera mengebor tanah, memasuki tanah dalam-dalam. Apa yang terjadi? Di mana Graceful Chaotic Duel Stage? Fang Yuan dipenuhi dengan keraguan dan kekecewaan. Setelah dia terlahir kembali, dia segera bergegas ke Gunung Yitian, berpikir untuk mendapatkan rumah Gu abadi ini. Tetapi ketika dia mencari di bawah tanah, dia menemukan bahwa Graceful Chaotic Duel Stage sama sekali tidak ada, bahkan zombie abadi Great Strength True Martial peringkat 8 itu tidak dapat ditemukan.
Mungkinkah ada alasan lain di balik kemunculan Graceful Chaotic Duel Stage? Aku datang lebih awal, jadi kesempatan itu tidak tersedia. Fang Yuan mengerutkan kening sambil merenung. Dia telah menebak dengan benar. Sebelumnya, alasan Graceful Chaotic Duel Stage muncul adalah karena Bai Ningbing. Dia telah mengaktifkan Gu Abadi yang misterius, dan Gu Abadi ini telah diberikan kepadanya oleh Pak Tua Yanxi. Fang Yuan tentu saja tidak mengetahui detail ini, dia juga tidak memiliki Gu Abadi ini, jadi dia tidak dapat menemukan jejak Graceful Chaotic Duel Stage. Jika Graceful Chaotic Duel Stage hanya terkubur di bawah tanah, maka itu mungkin sudah ditemukan oleh orang lain. Bagaimana mungkin itu bisa bertahan sampai sekarang? Tanpa pilihan lain, Fang Yuan hanya bisa pergi dengan tenang. Dia tidak dapat memperoleh tahap duel chaotic yang anggun, karena itu, Fang Yuan harus mengubah rencananya dan mengesampingkannya untuk sementara, menjalankan ide-idenya yang lain terlebih dahulu. Setelah bergerak jauh dari Gunung Yitian, Fang Yuan dengan hati-hati mengaktifkan Gu Abadi, perjalanan abadi tetap. Aura Gu Abadi bocor, cahaya hijau giok bersinar. Saat berikutnya, Fang Yuan menghilang dari perbatasan selatan, dan muncul dalam formasi raksasa di palung bumi dataran utara. Formasi raksasa ini adalah formasi jalur ruang angkasa, ruang di dalamnya sangat besar. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah menggunakan perjalanan abadi tetap untuk masuk ke sini. Dalam kehidupan ini, dia sekali lagi menggunakan perjalanan abadi tetap untuk masuk ke sini, tidak ada kecelakaan atau kemunduran. Selain itu, kali ini, dia langsung memasuki area pusat formasi Gu. Ini adalah tanah pasir ungu yang luas dan terpencil. Di tanah terpencil ini, beberapa bahan abadi yang jarang terlihat dan sangat berharga tersebar. Ingatannya masih sangat jelas, Fang Yuan bahkan tidak perlu bersusah payah mencari, dia langsung berlari ke setiap area penting dan mengumpulkan material abadi. Material abadi ini memiliki peringkat yang sangat tinggi, semuanya pada dasarnya berada di peringkat 8 dan bahkan ada beberapa material peringkat 8 berkualitas tinggi dengan tanda dao yang sangat padat sehingga cahayanya dapat dilihat dengan mata telanjang. Seperti sayap lebah madu belang-belang, pecahan tubuh binatang buas tak bertuan awan Phoenix. Secara keseluruhan, 18 material abadi berakhir di tangan Fang Yuan sekali lagi. Dia kemudian pindah ke tengah tanah tandus berpasir ungu, di mana dia menemukan formasi Gu berlapis-lapis itu sekali lagi. Dia dengan hati-hati memeriksa isinya dan melihatnya seperti kehidupan sebelumnya. Dia membiarkan formasi Gu seperti apa adanya, tetapi menghancurkan semua pikiran penting. Fang Yuan tentu saja tidak bermaksud meninggalkan metode bukaan abadi hidup dan mati untuk orang lain. Sebelum pergi, Fang Yuan melirik tempat itu untuk terakhir kalinya, mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa di luar tanah tandus berpasir ungu, ada sejumlah besar tanaman tandus dan mayat binatang buas tandus, tetapi material abadi ini hanya tampak mengesankan, begitu diambil, semuanya akan berubah menjadi pasir ungu. Jadi, Fang Yuan bahkan tidak melihatnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia harus bersusah payah, bergabung dengan markas besar Zombie Alliance terlebih dahulu. Kemudian setelah ditipu oleh Blazing Heaven Demones, dia dilemparkan ke kota raksasa aliran gelap di Northern Plains. Dia harus menipu beberapa zombie abadi sebelum dia bisa memasuki palung bumi. Dia terus merencanakan sepanjang jalan, tidak ragu untuk ditelan oleh cacing tanah, lalu tiba di sarang gurita yaksa, mencari dengan susah payah, mengambil risiko untuk mengungkap sebagian kecil formasi Gu, sebelum dia akhirnya bisa memasuki ruang tersembunyi ini. Namun, kehidupan ini, karena kelahiran kembali, dia langsung menuju tujuannya, mendapatkan manfaat maksimal sambil menghabiskan waktu dan energi paling sedikit. Seluruh prosesnya sangat sederhana, seperti mimpi. Menggunakan perjalanan abadi tetap lagi, Fang Yuan meninggalkan tempat itu dan kembali ke tanah suci Hu Immortal. Penyempurnaan Gu abadi perubahan bentuk gagal, tidak hanya tanda dao keberhasilan yang hilang, sebagian besar bahan abadi juga hancur. Untuk mempersiapkan penyempurnaan tunggal Gu abadi perubahan bentuk ini, dia telah mengeluarkan semua asetnya. Setelah kelahiran kembali, dia bisa dikatakan sangat miskin. Namun sekarang, dia memiliki bahan abadi yang berharga ini sebagai bantuan yang sangat tepat waktu. Bahan-bahan abadi ini sangat berharga, jika nilainya ingin dimaksimalkan, tidak diragukan lagi dengan menyimpannya sampai saatnya Fang Yuan menyempurnakan Gu abadi peringkat 8. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk ini terlalu lama, kultivasi Fang Yuan masih di tingkat terbawah peringkat 6,
naik ke peringkat 8 adalah prospek yang jauh dan tidak dalam waktu dekat. Fang Yuan telah mempertimbangkan cara memanfaatkan bahan-bahan abadi ini sepenuhnya. Seperti di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan meletakkan beberapa bahan abadi di surga harta karun kuning, menyebabkan keributan besar di antara para dewa Gu. Bahkan di surga harta karun kuning, material abadi ini sangat langka dan sangat dicari. Fang Yuan dengan mudah menukarnya dengan hal-hal yang diinginkannya, dan memberi makan semua Gu abadi yang dimilikinya, kecuali Gu abadi kekuatan diri dan Gu kebijaksanaan. Melihat Gu abadi, Fang Yuan memiliki jalur kekuatan, kekuatan diri, gunung penarik, air penarik, kekuatan elang mahkota besi, kekuatan makan. Jalur bintang, tembak bintang, tanda bintang, cahaya bintang. Jalur keberuntungan, hubungkan keberuntungan, keberuntungan waktu, panggilan bencana. Selain itu, ada juga Gu vital pertamanya, Spring Autumn Cicada, jalur ruang angkasa yang sangat praktis Gu abadi, perjalanan abadi tetap, jalur racun yang jarang digunakan Gu abadi, hati wanita, Gu abadi jalur jiwa, bersihkan jiwa dan Gu abadi jalur kebijaksanaan, ungkap misteri. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memiliki Gu abadi perubahan bentuk saat ini. Tetapi setelah kelahiran kembali, penyempurnaan telah gagal, dan Gu abadi perubahan bentuk tidak ada. Adapun Gu kebijaksanaan peringkat 9, Fang Yuan tidak dapat memurnikannya sehingga untuk sementara ditempatkan di tanah terberkati Hu Immortal. Jadi, apakah itu bisa dianggap sebagai Gu abadi Fang Yuan masih bisa diperdebatkan. Biasanya, kebanyakan Gu abadi peringkat 6 hanya memiliki Gu biasa dan bahkan tidak memiliki satu pun Gu abadi. Jumlah Gu abadi Fang Yuan sudah berjumlah 16, tanpa menghitung Gu kebijaksanaan. Karena itu, beban memberi makan Gu abadi sangat berat dan selalu ada di pikiran Fang Yuan. Masalah memberi makan Gu abadi telah teratasi untuk saat ini, Fang Yuan bisa bersantai sejenak. Roh daratan, Fang Yuan berbicara dengan lembut di ruang rahasia. Tuan, saya di sini. Roh daratan Little Hu Immortal dengan cepat muncul, berseri-seri sambil tersenyum, dan memeluk kaki Fang Yuan. Tuan, saya tidak mengganggu Anda karena Anda sibuk, tetapi saya benar-benar merindukan Anda. Little Hu Immortal berkata sambil menggoyangkan ekornya yang berbulu, sebelum mengucapkan beberapa kata kekanak-kanakan, meskipun Tuan telah berubah menjadi jelek. Fang Yuan tertawa, membelai kepala Little Hu Immortal saat dia memerintahkannya, pergi perintahkan semua pria berbulu di sarang batu untuk mulai memurnikan hanya Gu kantung udara. Baik, Tuan, Little Hu Immortal segera menjawab. Anda bisa pergi sekarang. Baiklah, Little Hu Immortal menatap Fang Yuan dengan pandangan enggan, sebelum menghilang. Pikiran Fang Yuan berubah, saat ia mengaktifkan Fixed Immortal Travel, meninggalkan tanah terberkati Hu Immortal. Ketika ia muncul lagi, ia sudah berada di tanah terberkati Langya. Pada saat ini, roh tanah Langya belum mengubah sifatnya, dan masih berjubah panjang, berambut putih, dan tampak seperti roh tanah bijak. Kenapa kau di sini? Material abadi yang kuinginkan, kau sudah mendapatkannya. Kalau tidak, tidak perlu dibahas lagi. Roh daratan Langya melambaikan lengan bajunya yang besar dan berbicara dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat melihat Fang Yuan. Karena tuntutannya yang berlebihan, hubungan Fang Yuan dengan roh daratan Langya sudah menjadi dingin. Fang Yuan ingin meminta bantuan roh daratan Langya, tetapi syarat roh daratan Langya sangat berat, meminta Fang Yuan untuk mendapatkan sejenis material abadi. Dan asal material abadi ini berasal dari 9 surga yang tak terhitung jumlahnya, dan sangat langka bahkan di surga kuning harta karun. Kalau bukan karena ini, roh daratan Langya tidak akan meminta Fang Yuan untuk melakukan ini. Tentu saja aku memilikinya, lihatlah. Fang Yuan tertawa, tidak mempermasalahkan sikap dingin roh daratan Langya. Kau benar-benar mendapatkannya. Roh daratan Langya melihat material abadi di tangan Fang Yuan, ekspresinya langsung rileks dan nadanya mengungkapkan perasaannya yang tidak percaya. Jelas, dia tidak optimis dengan peluang Fang Yuan. Benar saja, tugas untuk mendapatkan material abadi ini telah melampaui kemampuan Fang Yuan. Setidaknya, itulah yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Namun, di kehidupan ini, setelah Fang Yuan terlahir kembali, ia memanfaatkan material abadi tingkat 8 di tangannya, mengapa ia takut tidak dapat membeli barang setingkat ini. Fang Yuan menyerahkan kelopak bunga beracun itu kepada roh tanah Langya, aku butuh sejumlah Gu untuk mengerahkan kekuatan dan Gu untuk mengecewakan, bersama dengan sejumlah besar Gu untuk berpikir bintang.
Fang Yuan sudah tahu, tanah yang diberkati Langya sangat istimewa, ruang di dalamnya begitu luas sehingga telah melampaui sebagian besar surga gua. Ini karena roh tanah Langya telah menggabungkan rumah gua abadi tingkat 8, kuali pemurnian, ke seluruh tanah yang diberkati. Pria berbulu yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sini, jumlahnya di luar imajinasi. Tanah-tanah awan di depannya hanyalah selapis awan di tanah yang diberkati Langya. Di bawah lapisan ini ada 3 benua, tempat tinggal sejumlah besar pria berbulu. Berspesialisasi dalam pemurnian Gu, mereka memilih bakat, hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kebahagiaan. Dengan bantuan para pria berbulu ini, sangatlah mudah bagi roh daratan Langya untuk memurnikan Gu kekuatan, Gu kekecewaan, dan Gu pikiran bintang. Berdasarkan material abadi ini, aku akan membantumu. Roh daratan Langya menjawab, sebelum menambahkan, tapi lain kali, aku berharap bisa mendapatkan sisik kilin setengah bulan, setidaknya 30. Kalau tidak, aku tidak akan menyetujui permintaanmu. Nada suaranya masih agak dingin, tetapi ekspresinya tidak lagi dingin. Fang Yuan mengangguk, dan tanpa bicara lebih jauh, dia mengaktifkan Fixed Immortal Travel dan pergi. Dia memiliki metode kebangkitan Immortal Aperture hidup dan mati, serta versi jalur kekuatan dari api nirwana, sehingga dia bisa menyingkirkan tubuh zombie abadi dan menjadi orang yang hidup. Namun untuk saat ini, Fang Yuan tidak punya rencana untuk melakukannya. Menjadi hidup hanya berarti memiliki potensi untuk maju, kultivasinya masih akan berada di tingkat terbawah peringkat 6. Dia juga akan kehilangan tubuh zombie abadinya, dan kekuatan tempurnya malah akan menurun. Yang lebih penting, Fang Yuan tidak punya banyak umur tersisa, dan dengan demikian tidak akan bisa menggunakan cahaya kebijaksanaan. Fang Yuan meminta roh tanah Langya untuk memurnikan Gu mengerahkan kekuatan dan Gu kekecewaan sebagai persiapan awal untuk masa depan. Yang telah dia bayar untuk ini adalah material abadi, sementara roh tanah Langya hanya memurnikan Gu fana, meskipun jumlahnya agak besar, Fang Yuan tetap mengalami kerugian. Namun Fang Yuan tidak terlalu mempedulikannya, dia punya rencananya sendiri mengenai roh tanah Langya, tetapi belum waktunya untuk itu. Fang Yuan meninggalkan tanah terberkati Langya, dan langsung tiba di sebuah desa di benua tengah. Ada pohon yang luar biasa di sana. Itu adalah pohon buah mimpi musim semi. Memang masih ada. Fang Yuan menyembunyikan tubuhnya dan memeriksanya, merasakan sedikit kegembiraan. Di kehidupan sebelumnya, dia telah memperoleh informasi tentang pohon ini dari surat wasiat Mo Yao, tetapi sebelum dia dapat mengumpulkan buah mimpi musim semi, pohon ini ditebang oleh seseorang. Namun setelah terlahir kembali, Fang Yuan tidak perlu bergabung dengan Zombie Alliance dan mencari metode kebangkitan, dia dapat datang ke sini setengah tahun lebih awal, menebus penyesalan di kehidupan sebelumnya. Pohon buah mimpi musim semi adalah jenis tanaman yang sangat istimewa. Pohon buah ini bisa berupa jenis pohon buah apa saja, tetapi hanya sedikit pohon buah yang bisa menjadi pohon buah mimpi musim semi. Salah satu pohon buah mimpi musim semi ini berada di sebelah rumah seorang petani. Kepala keluarga tersebut adalah seorang lelaki tua, yang dikenal sebagai lelaki tua Chen. Nak, setengah tahun lagi, kamu akan menikah. Aku akan membangun rumah untukmu, rangka utama rumah akan dibangun menggunakan pohon kurma api ini. Lelaki tua Chen berdiri di depan pohon, dan menepuk-nepuk kulitnya yang tebal, sambil berbicara kepada putranya yang berada di samping. Putranya melihat pohon kurma ini dan mengacungkan jempol, senang, ayah, ini ide yang bagus. Pohon kurma ini lebih tua dari sejarah desa kita. Aku ingat pohon ini sudah berhenti menghasilkan kurma, tidak akan berguna meskipun terus tumbuh. Menebangnya untuk membangun rangka utama rumahku akan membuatnya berguna. Fang Yuan mendengus dingin. Dia berdiri tidak jauh dari sana, tetapi tidak terlihat. Orang tua Chen dan putranya, yang bahkan bukan Master Gu, tidak dapat merasakannya. Mengetahui secara kebetulan alasan pohon buah mimpi musim semi ditebang, Fang Yuan mengerutkan kening dalam hati. Keberadaan pohon buah mimpi musim semi ini didukung oleh pohon kurma ini. Pohon buah mimpi musim semi yang sebenarnya adalah pohon yang ada dalam mimpi dan tidak memiliki tubuh material. Namun, pohon itu membutuhkan pohon asli sebagai fondasinya agar dapat hidup lama. Pohon kurma ini berusia beberapa ribu tahun, hanya pohon tua seperti ini yang dapat digunakan oleh pohon buah mimpi musim semi. Tentu saja, persyaratan khusus tidak hanya melibatkan usia. Manusia harus tinggal di dekat pohon itu, mimpi manusia ini dari generasi ke generasi akan menyuburkan pohon buah mimpi musim semi.
Dalam sejarah, tempat ini dulunya adalah dasar gunung berapi. Karena gunung berapi itu meletus setiap beberapa ratus tahun, sejumlah besar abu vulkanik menciptakan tanah yang subur di sekitarnya. Tertarik oleh lahan pertanian alami yang luar biasa, akan ada orang yang bermigrasi sesekali. Mereka secara bertahap akan membentuk desa-desa, yang kemudian akan dihancurkan oleh letusan gunung berapi. Pohon kurma api sangat tahan terhadap panas, bahkan dapat menahan lava, sehingga dapat terus bertahan hidup. Jika pohon kurma ditebang, pohon buah mimpi musim semi akan hancur. Namun untuk memindahkan pohon kurma, diperlukan metode jalur mimpi yang sesuai untuk memindahkan pohon buah mimpi musim semi pada saat yang sama. Jika tidak, Fang Yuan hanya akan memperoleh pohon kurma biasa dan bukan pohon buah mimpi musim semi. Fang Yuan tidak memiliki metode untuk memindahkan pohon buah mimpi musim semi. Saat ini, ia bahkan tidak dapat memetik buah mimpi musim semi. Ia perlu memurnikan beberapa gufana jalur mimpi yang ditujukan untuk memetik buah-buah tersebut. Di masa lalu, Mo Yao tampaknya telah menyadari keistimewaan pohon ini. Tetapi karena pengetahuannya yang terbatas, atau mungkin ia juga merasa bahwa memetik pohon dengan santai tidak akan berhasil, ia memilih untuk meninggalkannya. Sepertinya aku masih perlu melestarikan lingkungan hidup pohon buah mimpi musim semi ini untuk beberapa waktu. Fang Yuan menjentikkan jarinya, dua keinginan secara terpisah tertanam dalam benak lelaki tua Chen dan putranya. Putranya tiba-tiba meneteskan air mata, "Ayah, jangan tebang pohon ini. Bahkan jika ia tidak dapat menghasilkan kurma lagi, aku ingin terus melihatnya. Ia telah menemaniku saat aku tumbuh, ketika aku masih muda, aku buang air kecil di pohon itu, ketika aku sedikit lebih tua, aku membuat ayunan di atasnya. Lupakan saja tentang menebangnya." Baiklah. Mata lelaki tua Chen juga memerah, mengangguk dengan penuh emosi, "Kalau begitu biarkan saja terus tumbuh di sini. Kita akan memilih pohon lain, meskipun tidak ada yang setinggi ini, itu akan cukup untuk rangka utama rumah baru." Setelah berurusan dengan pikiran para manusia, Fang Yuan mengatur formasi Gu di sini untuk melindungi pohon buah mimpi musim semi. Sementara itu, dia harus menyempurnakan beberapa Gu manusia jalur mimpi yang sesuai untuk mengambil buahnya. Ini membutuhkan waktu. Hampir semua bahan penyempurnaan untuk gufana jalur mimpi berasal dari alam mimpi. Menurut kehidupanku sebelumnya, setelah menyempurnakan Gu abadi bentuk perubahan, aku membantu Tai Bai Yun Seng melewati kesengsaraannya, lalu berpartisipasi dalam pertempuran untuk mempertahankan tanah terberkati Langya. Setelah pertempuran, aku mengambil identitas Xing Xiangzi untuk memasuki Laut Timur dan berpartisipasi dalam penyerbuan tanah terberkati Yulu. Dalam proses ini, karena runtuhnya Gua Surga Langit Berbintang, aku diundang oleh Sekte Bangau Abadi untuk menyerbu dunia pecahan Gua Surga. Setelah kejadian ini, Iblis Langit Berkobar muncul, mengalahkan hiu aliran satu jari binatang buas yang tak terlupakan. Aku direkrut secara paksa oleh Iblis Langit Berkobar, lalu kembali ke dataran utara dan memperoleh warisan parit bumi. Setelah itu, aku ikut serta dalam pembunuhan Hei Cheng, lalu dipaksa membuat perjanjian baru dengan Iblis Langit Berkobar dan yang lainnya, lalu kami melanjutkan untuk merebut lembah Luopo. Akhirnya, aku ikut serta dalam pertempuran Gunung Yitian. Kali ini, setelah kelahiran kembaliku berhasil, tujuan utamaku masih tahap duel kacau anggun rumah Gu abadi. Selama aku bisa menjadi pemilik rumah Gu abadi ini, aku bisa dengan lancar menekan zombie abadi bela diri sejati kekuatan hebat peringkat 8. Kalau begitu, keuntunganku akan besar sekali. Meskipun rencana Fang Yuan untuk merebut rumah Gu abadi lebih awal telah gagal, bagaimana mungkin satu kegagalan dapat menggoyahkan tekadnya? Tahap duel caotik anggun belum muncul sekarang, maka ia hanya bisa menunggu saat itu muncul. Awalnya, rencana Fang Yuan adalah merebut rumah Gu abadi, kemudian menekan zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar peringkat 8. Ia akan menunggu hingga perjanjian aliansi berakhir, kemudian ia akan menggunakan rumah Gu abadi untuk menghadapi Hei Loulan, Perilisan dan Iblis Langit Berkobar. Mungkin ia bahkan dapat meminjam rumah Gu abadi peringkat 8, kuali pemurnian, dari tanah terberkati Langya, dan merebut Gu abadi mereka, memperoleh manfaat terbesar. Namun, ia tidak dapat melakukan itu sekarang. Tanpa rumah Gu abadi, kekuatan Fang Yuan jelas lebih lemah daripada pihak Hei Loulan. Bahkan jika ia memiliki banyak rencana dan rencana, tanpa kekuatan, semua itu tidak dapat terwujud. Bagaimanapun, Hei Loulan juga merupakan karakter yang tangguh,
ia bukanlah seseorang yang dapat dianggap remeh. Ini jelas terlihat ketika ia membunuh ayahnya sendiri, kemudian menyamar untuk memasuki suku. Hei, rencana awal Fang Yuan memang hebat, tetapi kenyataannya kejam. Fang Yuan membuat perhitungan berdasarkan situasi terburuk yang mungkin terjadi. Jika tahap duel Chaotic Anggun muncul bersamaan dengan kehidupan sebelumnya, maka dia tidak akan bisa diam-diam mengambil rumah Gu abadi ini. Kemungkinannya sangat besar. Ketika tahap duel Chaotic Anggun muncul, pemandangannya luar biasa. Adegan pertempuran hari itu dalam sejarah terus ditampilkan. Jika memang begitu, maka aku hanya bisa mengikuti kehidupanku sebelumnya, dan berpartisipasi dalam kontes perjudian antara Dewa Gu Perbatasan Selatan, dan secara pribadi memasuki sisi jalur iblis di Gunung Yitian. Jika dia masuk seperti ini, risikonya akan sangat besar, dia harus menghadapi Dewa Gu dari Perbatasan Selatan, Sekte Bayangan, dan juga Pengadilan Surgawi. Itu akan memasuki bahaya besar. Tetapi bagaimana mungkin ada keuntungan tanpa bahaya? Fang Yuan berhati-hati, tetapi dia tidak kekurangan pola pikir untuk mengambil risiko. Manfaat besar telah membuatnya bertekad untuk mengambil risiko. Dia telah terlahir kembali, dan memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang kehidupan sebelumnya. Jika dia tidak berani berkonspirasi, maka Fang Yuan menganggap ini hanya pengecut. Karena perlindungan pohon buah mimpi musim semi telah dipastikan, aku bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Aku harus mengubah rencanaku, aku harus bersekutu dengan Hei Loulan lagi. Fang Yuan memiliki kekuatan diri Gu abadi. Blazing Heaven Demones pasti akan mengincarnya. Jika Fang Yuan memperoleh rumah Gu abadi lebih awal, maka dia tidak akan takut pada Blazing Heaven Demones. Namun, situasinya berbeda sekarang. Fang Yuan perlu mendapatkan rumah Gu abadi. Dalam prosesnya, ia mungkin harus menghadapi Dewa Gu Perbatasan Selatan, Sekte Bayangan, dan Pengadilan Surgawi. Sekarang, ia membutuhkan kekuatan dari yang lain. Tai Bai Yunseng, Hei Loulan, Peri Li San, Iblis Langit Berkobar, dan yang lainnya, terutama Iblis Langit Berkobar, dengan kultivasinya tingkat 8, ia dapat menambah banyak kekuatan ke rumah Gu abadi. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan menderita karena pergi sendirian tanpa bantuan. Ketika Sekte Bayangan bergerak, Hei Loulan dan Peri Li San sama-sama berada di tanah terberkati Xiao Hun, menggunakan lembah Luopo untuk mengolah jiwa mereka. Dan Tai Bai Yunseng masih berada di Laut Timur. Tentu saja, itu juga karena Fang Yuan sengaja menyembunyikannya dari Hei Loulan, Peri Li San, dan yang lainnya, menyelinap ke Gunung Yitian sendirian. Bahkan jika Fang Yuan bangkit kembali, ia hanya akan memiliki kultivasi tingkat 6 tingkat bawah. Untuk naik ke tingkat 7, ia harus melalui banyak bencana duniawi dan 3 kesengsaraan surgawi. Dalam waktu di tanah terberkati, itu akan memakan waktu 300 tahun. Jelas tidak ada cukup waktu bagi Fang Yuan untuk melakukan ini. Tentu saja, dia juga bisa melahap tanah terberkati Hu Immortal dan tanah terberkati Starform, tetapi tubuhnya memiliki celah kekuatan abadi yang tidak berhubungan dengan tanah terberkati ini. Saat ini, prioritas utamanya adalah mengubah musuh menjadi sekutu dan menyusun strategi dari sana. Fang Yuan ingin melenyapkan Hei Loulan dan yang lainnya, tetapi ketidaksabaran semacam ini dapat merusak rencana besarnya. Ada banyak waktu ketika seseorang perlu berkompromi. Untuk mencapai tujuan seseorang di dunia, penting bagi siapapun untuk berkompromi, dan belajar bagaimana berkompromi. Tidak peduli seberapa tinggi posisi seseorang, mereka harus mengikuti ini. Menyerahkan keuntungan kecil demi keuntungan yang lebih besar, ini adalah tampilan pertumbuhan seseorang. Menggunakan Fixed Immortal Travel lagi, Fang Yuan kembali ke tanah terberkati Hu Immortal. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Fang Yuan ingin menargetkan Hei Loulan, dia telah meninggalkan tanah terberkati Hu Immortal menuju dunia luar, jejaknya disembunyikan, dan karena itu Fang Yuan tidak dapat bergerak melawannya. Namun dalam kehidupan ini, saat ini, Hei Loulan masih tinggal di tanah suci Hu Immortal. Dia menggunakan kekuatan Ki Immortal Gu-nya untuk membantu para pria berbulu di sarang batu untuk memurnikan Gu kantung udara. Ketika Fang Yuan menemukan Hei Loulan, dia berada di dalam sarang batu. Dia memegang gufana jalur informasi di tangannya, mengerutkan kening pada informasi yang dibawa oleh cacing Gu. Melihat Fang Yuan, Hei Loulan mengangkat gufana jalur informasi dan bertanya, apakah kamu mendengar tentang masalah 10 sekte kuno besar di benua tengah yang menyergap Song Zixing? Fang Yuan tersenyum tipis, tentu saja aku melakukannya.
Masalah ini dapat dirahasiakan dari manusia biasa, tetapi tidak dapat disembunyikan dari para Dewa Gu. Meskipun 10 sekte kuno besar benua tengah menyembunyikan jejak mereka, para Dewa Gu lainnya di benua tengah tidak ingin merahasiakannya. Saat ini, mereka menantikan untuk melihat beberapa drama di 10 sekte kuno besar. Oh, Hei Loulan mendesah dalam-dalam, kesempatan yang sangat penting, tetapi kita melewatkannya. Jika kita dapat membunuh Song Zixing selama periode ini, kita mungkin dapat memperoleh tanah terberkati bentuk bintang. Fang Yuan melirik Hei Loulan, mendesah dalam hati, orang ini benar-benar hebat. Dia sudah memiliki sikap Gu, tetapi telah menahan diri. Bukan saja dia tidak diberitahu, dia bahkan tidak memberitahu teman dan kerabat terdekatnya, bibinya perilisan. Untuk menipu musuh, seseorang harus mulai dari menipu orang-orang terdekatnya. Tetapi Fang Yuan seperti dia. Dia telah memperoleh kepemilikan tanah terberkati bentuk bintang, tetapi dengan sengaja menyembunyikan informasi tersebut, menjaga Hei Loulan dalam kegelapan. Di kehidupan sebelumnya, jika bukan karena Blazing Heaven Demones, rahasia ini tidak akan terungkap. Karena Fang Yuan dan Hei Loulan adalah tipe orang yang mirip, Fang Yuan menghargai Hei Loulan sekaligus merasa khawatir. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin menyingkirkannya dan menyingkirkannya dengan cepat. Namun takdir bekerja dengan cara yang misterius, Fang Yuan harus memperdalam kolaborasinya dengan Hei Loulan untuk mendapatkan Immortal Gu House Graceful Chaotic Duel Stage. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Fang Yuan mengeluarkan Immortal Gu dengan kekuatan diri, meletakkannya di tangannya dan mengulurkannya kepada Hei Loulan, Gu abadi kekuatan diri. Tindakan Fang Yuan mengguncang pikiran Hei Loulan. Gu abadi ini awalnya miliknya, tetapi karena dia gagal dalam kesengsaraannya, dia terjebak di alam mimpi dan kemudian diselamatkan oleh Fang Yuan. Hasilnya adalah Gu abadi ini menjadi harga untuk menyelamatkan Hei Loulan, berakhir di tangan Fang Yuan. Gu abadi kekuatan diri ini memiliki arti penting bagi Hei Loulan. Tidak hanya sangat cocok untuk Hei Loulan karena dia memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar dan mengembangkan jalur kekuatan, Gu abadi kekuatan diri ini telah disempurnakan oleh ibu Hei Loulan, Su Xian'er, dan merupakan kenang-kenangan yang dia tinggalkan untuk Hei Loulan. Dengan demikian, Gu abadi kekuatan diri sangat penting bagi Hei Loulan. Hei Loulan sangat tidak mau memberikannya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia memikirkan Gu abadi ini siang dan malam, dan benar-benar berharap dia bisa merebutnya kembali dari Fang Yuan. Namun, dia telah menahan dorongan ini. Di satu sisi, itu karena cacing Gu sangat sulit untuk diambil dan dapat dihancurkan dengan pikiran dari pemiliknya. Di sisi lain, itu karena Hei Loulan cerdik. Dia sangat memahami ada seni yang disebut kompromi saat berinteraksi dengan orang lain. Hei Loulan dan Fang Yuan adalah sekutu alami. Hei Loulan masih perlu mengandalkan bisnis Gu yang nyali untuk mendukung kultivasinya, bekerja sama menciptakan keuntungan, sementara menjadi musuh menciptakan kerugian, jadi Hei Loulan terus bertahan. Selain pertemuan pertama setelah bangun tidur, Hei Loulan tidak mengajukan keberatan apapun terhadap Fang Yuan yang memiliki Gu abadi berkekuatan diri. Seolah-olah dia sudah melupakan ini. Dia memiliki kelicikan yang dalam. Tapi sekarang, Fang Yuan tiba-tiba menyerahkan Gu abadi berkekuatan diri, seperti dia mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Hei Loulan tidak siap dan tidak dapat menyembunyikan keinginannya. Tapi seketika, Hei Loulan menjadi tenang, kerutannya semakin dalam saat dia menatap tajam ke arah Fang Yuan. Dia sudah tersadar kembali, dan dia dipenuhi dengan kewaspadaan. Dia tahu sifat Fang Yuan, dan seperti Fang Yuan, yang menghargai dan mengkhawatirkannya, dia juga merasakan hal yang sama tentang Fang Yuan. Mengapa Fang Yuan menyerahkan Gu abadi berkekuatan diri tanpa alasan? Ini tidak mungkin. Lalu apa yang sedang direncanakannya? Seolah melihat keraguan Hei Loulan, Fang Yuan terkekeh, jangan gugup. Gu abadi berkekuatan diri juga cocok untukku, tetapi aku yakin Gu abadi ini lebih penting bagimu. Seperti kata pepatah, seorang pria sejati tidak akan memanfaatkan orang lain, bukan begitu. Mata Hei Loulan berkilat dengan cahaya gelap, dia melirik ke arah Gu abadi kekuatan diri di tangan Fang Yuan, sebelum menatap Fang Yuan, mencibir, kamu seorang pria sejati. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Fang Yuan mengusap hidungnya, jika aku berbicara langsung, aku khawatir itu akan membuatmu takut. Hei Loulan mendengus, katakan saja padaku. Mata Fang Yuan berkedip, berbicara dengan nada serius, kalau begitu aku tidak akan bertele-tele.
Aku ingin menggunakan gu abadi kekuatan diri ini untuk menukar gu sikapmu. Apa? Tubuh Hei Loulan bergetar, kilatan ganas di matanya meningkat, dan dia hampir mundur selangkah tanpa sadar. Aku telah merahasiakan masalah perolehan gu sikap, bagaimana dia tahu? Aku menyembunyikannya bahkan dari bibi kecil. Selain langit dan bumi, hanya aku yang tahu. Keterkejutan yang dirasakan Hei Loulan sulit diungkapkan. Ini adalah rahasia terbesarnya, tetapi tiba-tiba terungkap oleh Fang Yuan, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Niat membunuh melonjak dalam dirinya, tanpa sadar ingin menyerang Fang Yuan. Untuk melenyapkan orang yang mengetahui rahasianya. Ini adalah sifat karakter yang ganas. Namun, saat ini, Fang Yuan mengambil inisiatif untuk mundur selangkah. Gerakan ini sederhana, tetapi memiliki efek halus pada mentalitas Hei Loulan saat ini. Hei Loulan seperti binatang buas yang ketakutan, tetapi Fang Yuan menjauh agak jauh dan menunjukkan senyum yang tidak berbahaya, memancarkan niat baik, membuat Hei Loulan merasa lebih aman. Mata Hei Loulan menyipit, menatap tajam ke arah Fang Yuan. Ekspresinya sedingin es, niat membunuhnya belum hilang, sebaliknya tertahan untuk saat ini. Sepertinya kamu benar-benar memiliki sikap legendaris Gu. Fang Yuan berpura-pura mengamati ekspresinya, dan berbicara dengan nada terkejut. Hei Loulan menatap kosong sebelum berbicara dengan marah, kamu menipuku. Tentu saja tidak. Fang Yuan tersenyum pahit, mengangkat bahunya, apakah kamu masih ingat tuanku, Raja Sejati Gunung Ungu? Hei Loulan menarik napas dalam-dalam, mendengar nama Raja Sejati Gunung Ungu lagi, dia dipenuhi dengan kewaspadaan. Dia tahu Raja Sejati Gunung Ungu ini. Fang Yuan adalah muridnya dan begitu pula Tai Bai Yun Seng. Itulah alasan mengapa Fang Yuan memanggil Tai Bai Yun Seng sebagai kakak senior. Tentu saja, semua ini adalah informasi yang salah. Dalam kehidupan sebelumnya, bahkan iblis langit berkobar telah tertipu. Apakah gurumu yang memberitahumu? Hei Loulan bertanya. Niat membunuhnya turun ke titik terendah. Dari pandangannya, Fang Yuan memiliki dukungan yang besar. Sangat sulit untuk membunuh Fang Yuan, apalagi Raja Sejati Gunung Ungu, yang bukan seseorang yang dapat ia tangani. Bagaimanapun, saat ini, Peri Lisan belum sepenuhnya berdamai dengan iblis langit berkobar. Fang Yuan terkekeh, bagaimana menurutmu? Hei Loulan mendengus, pikiran berkecamuk dalam benaknya, Raja Sejati Gunung Ungu benar-benar tahu rahasiaku, dia memang memiliki kekuatan yang besar dan tak terduga. Untungnya, kita telah membuat kesepakatan dengan Fang Yuan, tetapi Fang Yuan benar-benar licik. Tidak peduli seberapa penting kekuatan diri Gu Abadi, itu hanya Gu Abadi peringkat 6, bagaimana bisa itu ditukar dengan Gu Sikapku? Hei Loulan segera menolak saran Fang Yuan, Gu Sikapku adalah Gu Abadi peringkat 8. Selama itu adalah seseorang dengan pikiran yang berpikir, mereka dapat memakainya dan menggunakannya. Itu adalah cacing Gu legendaris yang tercatat di lebih besar dari. Kamu benar-benar berpikir untuk menggunakan Gu Abadi kekuatan diri peringkat 6 untuk ditukar dengan Gu Sikapku. Hehe, apakah kamu tidak melamun? Fang Yuan merenungkannya sebelum berbicara, lalu bagaimana kamu akan menukarnya? Tidak berdagang. Hei Loulan segera menjawab dengan tegas. Ekspresi Fang Yuan merosot, memancarkan aura berbahaya. Hei Loulan, pikirkan baik-baik. Aku akan mengingatkanmu bahwa ini wilayahku, tanah terberkati Hu Immortal milikku. Hei Loulan tertawa keras, hahaha, memangnya kenapa? Jangan lupakan perjanjian di antara kita, itu belum berakhir, sekutu tidak bisa saling menyerang. Tentu saja, Hei Loulan menambahkan, kau mendapat dukungan dari gurumu, mungkin kau sudah melepaskan batasanmu. Tapi apakah kau pikir aku, Hei Loulan, takut mati? Kau terlalu meremehkanku, bahkan jika aku mati di sini, aku akan menghancurkan semua cacing Gu milikku sebelum aku mati. Selain itu, aku tahu semua tentang sumber daya yang ada di tanah terberkati Hu Immortal milikmu. Setelah pertempuran, berapa banyak dari sumber daya ini yang akan tersisa? Pemandangan Tai Bai Yun Seng seperti sebelumnya tidak dapat memulihkan sumber daya ini. Fang Yuan tidak dapat menahan tawa. Di kehidupan sebelumnya, ia telah mengancam iblis langit berkobar dengan menunjukkan sikap tak kenal takut terhadap kematian. Di kehidupan ini, setelah ia terlahir kembali, Hei Loulan menggunakan metode yang sama untuk menekannya, dan ia juga harus menerima dan menerimanya. Ekspresi Fang Yuan berubah, tertawa dan bertepuk tangan, Hei Loulan, aku tidak berani meremehkanmu, itu hanya lelucon.
Menggunakan Gu abadi peringkat 6 sebagai ganti Gu peringkat 8, lelukonmu hanya menunjukkan keserakahan dan kebodohanmu. Hei Loulan mencaci dengan dingin, tanpa menunjukkan wajah apapun kepada Fang Yuan. Mata Fang Yuan berkedip dengan cahaya tajam, kalau begitu aku akan menambahkan lebih banyak di atas meja, bagaimana kalau aku menyerah dalam memperebutkan tanah terberkati bentuk bintang. Hei Loulan menggelengkan kepalanya, menyerah dalam memperebutkannya. Bahkan jika kau menyerahkan tanah terberkati Hu Immortal dan tanah terberkati Star Form kepadaku, aku tidak akan menukarnya. Attitude Gu bukan hanya Gu Immortal tingkat 8, persyaratan untuk menggunakannya sangat minimal, tidak memerlukan esensi abadi dan hanya menghabiskan energi mental. Itu berarti, bahkan aku, seorang Gu Immortal tingkat 6, dapat menggunakan Gu Immortal tingkat 8 ini. Gu Immortal semacam ini adalah harta yang tak tertandingi, aku sama sekali tidak akan menyerahkannya. Jangan sebut-sebut menukarnya, Fang Yuan, kau orang yang cerdas, kau tidak akan melakukan upaya yang sia-sia, kan? Fang Yuan mengangguk, mendesah. Aku mengerti, kalau begitu aku akan mundur selangkah, aku ingin menggunakan Gu Immortal kekuatan diri untuk menukar Gu Immortal perbudakanmu. Alis Hei Loulan terangkat. Dia memiliki Gu Immortal perbudakan, dia mendapatkannya selama saat-saat terakhir di tanah terberkati pengadilan kekaisaran, setelah menipu keinginan Giant Sun. Hei Loulan terdiam, tawaran Fang Yuan memikatnya. Sejauh yang dia ketahui, nilai Gu abadi kekuatan diri tidak diragukan lagi jauh di atas Gu abadi perbudakan. Hei Loulan menatap mata Fang Yuan, Gu abadi perbudakanku hanya peringkat 6. Kamu menggunakan peringkat 6 sebagai ganti peringkat 6, ini layak dilakukan. Namun, Gu abadi perbudakan tidak dapat digunakan berulang kali, itu hanya dapat digunakan sekali. Menukar kekuatan diri untuk perbudakan, tidakkah kamu pikir kamu rugi? Ya, ada beberapa kerugian. Fang Yuan tertawa, sebelum mengangkat satu jari, jadi aku masih punya syarat, aku ingin meminjam Gu sikap untuk beberapa waktu. Hei Loulan tidak menjawab, tenggelam dalam keheningan. Fang Yuan mencoba segala macam metode untuk meminjam Gu sikap, ini membuatnya sangat merasakan pentingnya Gu sikap bagi Fang Yuan. Namun, seberapa pentingnya itu, Hei Loulan tidak terlalu yakin, dia perlu menyelidikinya. Karena itu, dia menolak, aku tidak akan meminjamkan Gu sikap. Ekspresi Fang Yuan merosot, lupakan saja. Dia kemudian berbalik, pergi. Hei Loulan berdiri di tempatnya, menonton dengan dingin tanpa bergerak. Fang Yuan bergerak beberapa langkah sebelum berhenti, berbalik sambil tersenyum pahit saat dia menghadap Hei Loulan lagi, aku hanya ingin meminjam sikap Gu selama 3 tahun. 3 tahun, aku tidak akan setuju bahkan jika itu 3 hari. Ekspresi Hei Loulan dingin dan kejam, namun dalam hati, dia bersemangat. Dia melihat kesempatan untuk mencabik Fang Yuan. Penyembunyian Hei Loulan bagus, tetapi pada akhirnya dia masih muda, dan Fang Yuan adalah monster tua yang telah hidup ratusan tahun. Fang Yuan mendengus tidak senang, bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran Hei Loulan saat ini. Dia mengeluarkan kartu asnya, sepertinya kau tidak ingin balas dendam. Kau punya kesempatan bagus di depanmu untuk membunuh Hei Cheng. Tapi rasanya kau tidak menginginkannya. Apa, Hei Cheng? Mata Hei Loulan berkilat ganas, ekspresinya berubah-ubah. Meskipun Hei Cheng adalah ayahnya sendiri, kebencian di antara mereka begitu besar, dia tidak akan beristirahat sampai ayahnya meninggal. Membunuh Hei Cheng dan membalas dendam sudah menjadi obsesi terbesar Hei Loulan. Obsesi ini begitu dalam sehingga memengaruhi kultivasinya, menjadi bekas luka permanen di benaknya. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Hei Loulan telah membunuh Hei Cheng, mendapatkan kembali kekuatan diri Gu abadi, menghilangkan bekas luka di benaknya, dan menemukan dirinya, jadi ketika dia mengaktifkan hantu jalur kekuatan, mereka berubah menjadi penampilannya, dan bukan pria kekar yang kuat. Negosiasi dengan Hei Loulan berlangsung selama 6 jam. Setelah negosiasi berakhir, bahkan Fang Yuan dengan tubuh zombie abadinya merasa sangat lelah. Pikirannya yang seperti zombie abadi tidak dapat berpikir sendiri dengan mudah. Siapa yang tahu berapa banyak pikiran yang telah terbuang sia-sia dalam proses itu. Hei Loulan juga tidak lebih baik, dia merasa negosiasi ini jauh lebih melelahkan daripada pertempuran hidup dan mati yang intens. Perasaan lemah terpancar dari dalam dirinya, lidahnya menjadi kering dan dia merasa pusing. Setelah negosiasi, Fang Yuan membawa Tai Bai Yun Seng, dan membentuk perjanjian baru dengan Hei Loulan dan Peri Lisan. Fang Yuan menyerahkan Gu abadi kekuatan diri.
menukar Gu abadi perbudakan Hei Loulan, serta meminjam Gu Sikap selama 1 tahun. Fang Yuan juga harus memberikan kesempatan untuk membunuh Hei Cheng demi Hei Loulan dan Peri Lisan. Sedangkan untuk tanah terberkati bentuk bintang, semua orang akan terus berpartisipasi secara adil. Selain itu, Fang Yuan juga memperoleh persetujuan Hei Loulan untuk menghubungkan keberuntungan mereka. Perjanjian baru itu saling terkait erat dalam semua aspek, bahkan perilisan dengan pencapaian kuasa Great Grandmaster jalur informasinya perlu menghabiskan beberapa tahun untuk memutuskan perjanjian itu. Yang lebih penting, perjanjian itu juga memperhitungkan Blazing Heaven Demones. Ada syarat di dalamnya yang menyatakan lebih banyak sekutu dapat ditambahkan, tetapi sekutu baru harus mematuhi perjanjian itu. Selain itu, kedua belah pihak tidak dapat memperoleh bantuan dari kekuatan eksternal untuk saling menyerang. Kedua belah pihak juga akan memiliki kesempatan 1 kali untuk meminta dukungan, dan setelah digunakan, pihak lain harus dibantu. Kompensasi setelah masalah itu akan dihitung sesuai dengan situasi tertentu. Perjanjian itu sangat ketat, pembagian keuntungan ditetapkan secara rinci. Fang Yuan menggunakan kekhawatiran Hei Loulan terhadap Purple Mountain True Monarch, dan ingatan kehidupan sebelumnya, untuk mencapai tujuannya. Seseorang yang hanya bisa bertarung tidak lebih dari seorang yang kasar. Pertempuran tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, manusia memiliki kebijaksanaan yang agung. Jika mereka menggunakan kebijaksanaan ini hanya untuk bertarung, mereka akan menyia-nyiakan anugerah dari surga ini. Setelah kesepakatan itu dibuat, situasi Fang Yuan berubah drastis. Pertama-tama, Hei Loulan adalah peri bulan hitam, dengan keberuntungan yang kuat yang tidak akan menurun untuk waktu yang lama. Fang Yuan menghubungkan keberuntungannya dengan keberuntungannya, mengimbangi kekurangan Spring Autumn Cicada. Kedua, ia dapat meminjam Gu Sikap peringkat 8. Gu abadi ini digunakan di masa lalu oleh Tifing Heaven Demon Venerable, itu adalah Gu inti dari jurus pembunuh abadi yang legendaris, Familiar Face. Saat itu, Tifing Heaven Demon Venerable hanya menjadi Gu Immortal peringkat 6, tetapi dengan menggunakan jurus pamungkas ini, ia menipu 2 Gu Immortal peringkat 8 berturut-turut, memperoleh sejumlah besar harta karun serta menyebabkan 2 Gu Immortal peringkat 8 itu salah paham satu sama lain, yang secara tidak langsung menyebabkan kematian mereka. Fang Yuan telah kehilangan Gu Immortal perubahan wujud, tetapi memperoleh Gu Sikap, yang jauh lebih baik. Efek jurus pamungkasnya yang samar-samar familiar akan meningkat tajam ke tingkat yang mencengangkan. Fang Yuan sekarang yakin dapat menipu bahkan Gu Immortal peringkat 8. Terakhir adalah Blazing Heaven Demones. Dalam kehidupan sebelumnya, Blazing Heaven Demones, Gu Immortal peringkat 8 ini, telah bersekongkol melawan Fang Yuan. Kehidupan ini, Fang Yuan telah mencapai kesepakatan baru dengan Peri Lisan dan yang lainnya, yang dapat dianggap sebagai penghentian rencana Blazing Heaven Demones lebih awal. Rasa bersalah dan kasih sayang Blazing Heaven Demones terhadap Hei Loulan adalah kelemahan terbesarnya. Fang Yuan berencana untuk, secara tidak sengaja, memanfaatkan Blazing Heaven Demones. Bahkan jika Blazing Heaven Demones tidak bergabung dengan aliansi baru, ketika Hei Loulan jatuh ke dalam kesulitan saat membantu Fang Yuan, bisakah Blazing Heaven Demones tidak melakukan apa-apa? Dapat dikatakan bahwa Hei Loulan adalah alat terbaik untuk mengendalikan Blazing Heaven Demones. Pihak Hei Loulan tidak lagi menjadi penghalang bagiku. Setelah mengubah musuh menjadi sekutu, rencanaku sekarang seharusnya berjalan jauh lebih lancar. Namun, Hei Loulan dan yang lainnya sangat cerdik, mereka tidak mudah dibodohi. Mereka sekarang sangat puas dengan perjanjian aliansi baru ini, tetapi mereka perlahan akan menyadari keuntungan besar yang kumiliki. Pada saat itu, mereka pasti tidak senang dan bahkan mungkin mencoba melawanku. Karena ingatan kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mampu mendapatkan keuntungan. Namun, dia belum melepaskan kewaspadaannya terhadap pihak Hei Loulan. Tunggu sampai aku menguasai tahap duel Chaotic Anggun, maka jalannya akan ditentukan, kontras antara kekuatan pihak kita akan terbalik. Bahkan jika pihak Hei Loulan tidak puas, mereka tidak akan dapat menciptakan masalah apapun. Fang Yuan tidak ragu-ragu melepaskan Gu abadi kekuatan diri, itu karena dia sedang merencanakan rumah Gu abadi, tahap duel Chaotic Anggun, dan zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar. Dengan Gu abadi kekuatan diri, dia hanya akan memiliki gaya pertama dari segudang diri, paling banter, kekuatannya hanya akan menjadi peringkat 7. Namun dengan rumah Gu abadi,
Fang Yuan tidak perlu takut bahkan pada peringkat 8, dengan mudah maju atau mundur. Setelah memperoleh Gu Sikap, Fang Yuan menyimpannya di lubang abadi miliknya sendiri dan pindah ke tanah terberkati Langya. Roh tanah Langya sangat terkejut, bertanya, begitu cepat. Kau mendapatkan apa yang aku inginkan? Tidak, Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Ekspresi roh daratan Langya langsung berubah muram, berteriak dingin, Fang Yuan, dasar bocah, apa kau mengabaikan kata-kataku? Sebelum kau pergi terakhir kali, aku sudah bilang padamu bahwa tanah terberkati Langya bukanlah tempat yang bisa kau datangi kapanpun kau mau. Jika kau tidak memiliki bahan abadi yang kuinginkan, maka jangan datang menggangguku. Aku tidak akan menyetujui permintaanmu. Begitukah? Fang Yuan terkekeh, sikapnya tenang. Bagaimana jika aku ingin menggunakan kesempatan terakhirku untuk memintamu memurnikan Gu untukku? Ah, roh daratan Langya menatap kosong, kehilangan kata-kata. Fang Yuan telah mencuri pertemuan kebetulan Ma Hongyun, tiba di tanah terberkati Langya dengan identitas sebagai pewaris Tifing Heaven. Karena leluhur rambut panjang telah membuat perjanjian dengan Tifing Heaven Demon Venerable, roh daratan Langya harus memurnikan Gu 3 kali untuk Fang Yuan tanpa biaya apapun. Jika memurnikan Gu Fana, roh daratan Langya harus menjamin keberhasilan pemurnian Gu. Jika memurnikan Gu abadi, roh daratan Langya bisa saja gagal, tetapi bahan untuk pemurnian Gu harus berasal dari kantongnya sendiri. Fang Yuan telah menggunakan 2 kesempatan. Yang pertama adalah memurnikan Gu Stargate, meskipun cacing Gu ini hanyalah Gu Fana, ia telah memberikan bantuan besar kepada Fang Yuan saat itu. Yang kedua adalah memurnikan Gu bukaan kedua. Selama proses pemurnian Gu, Fang Yuan meminum 4 jenis anggur berkualitas, memperoleh Gu perjalanan ilahi. Akhirnya, ia menggunakan Gu perjalanan ilahi untuk menukar Gu abadi dari roh daratan Langya dengan lumpur bubur. Dengan demikian, Fang Yuan hanya memiliki 1 kesempatan tersisa untuk meminta pemurnian Gu. Roh daratan Langya berkata dengan tegas, "Nak, Gu apa yang ingin kau perbaiki?" Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu roh daratan Langya, aku hanya berkata, jika aku benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ketiga sekarang. Roh daratan Langya mendengus, menepis tangan Fang Yuan, dan membersihkan pakaiannya dengan sangat tidak suka. Tetapi pada akhirnya, ia tidak berbicara lagi. Selama Fang Yuan tidak menggunakan kesempatan terakhirnya, dia bisa dengan santai memasuki tanah yang diberkati Langya. Roh tanah Langya tahu ini adalah peringatan Fang Yuan kepadanya. Bahkan serangan verbal, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu, jadi dia merasa sangat tidak senang. Jika kamu tidak ingin menggunakan kesempatan terakhir, maka pergilah dengan cepat. Roh tanah Langya berkata, tidak senang. Fang Yuan dengan acuh tak acuh mengangkat bahunya, meskipun aku tidak mendapatkan bahan abadi yang kamu sebutkan, tetapi aku membawa ini. Coba lihat, sudut bibir roh tanah Langya melengkung, bocah, kamu ingin menipuku. Kamu pikir bahan abadi dapat dengan mudah menggantikan satu sama lain. Aku tidak bisa. Dia tiba-tiba berhenti berbicara. Matanya terbuka lebar, tatapannya tajam saat menatap material abadi di tangan Fang Yuan. Material abadi ini tentu saja bukan material biasa, melainkan material abadi tingkat 8 yang diambil Fang Yuan di dalam formasi Gu di palung bumi. Mata roh daratan Langya terpikat. Ini. Tampak seperti pecahan tubuh binatang buas tak bertuan awan Phoenix. Roh daratan Langya tergagap dengan nada tidak percaya. Fang Yuan mengacungkan jempol, seperti yang diharapkan dari roh daratan Langya, kau benar. Setelah aku memperoleh material abadi ini, aku harus berusaha keras sebelum mengetahui asal-usulnya. Saat mengatakan ini, Fang Yuan menyerahkan material abadi ini kepada roh daratan Langya. Roh daratan Langya tidak menahan diri, ia segera mengulurkan tangannya, meraih material abadi itu dan meletakkannya di depan matanya, mengamati dengan saksama. Barang bagus, barang bagus. Benar saja, itu adalah pecahan burung Phoenix awan, ini benda langka. Sungguh sial sekali nasibmu, sampai bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Roh tanah Langya bergumam tanpa henti, dia sangat tergoda, dan tatapannya tampak agak tergila-gila. Tidak peduli roh tanah Langya mana, mereka berdua berasal dari leluhur rambut panjang. Leluhur rambut panjang unggul dalam penyempurnaan Gu, dan juga tergila-gila padanya. Roh tanah Langya juga mewarisi sifat ini. Saat roh tanah Langya melihat material abadi peringkat 8 ini,
pikirannya mulai berfluktuasi. Dia telah dengan susah payah mencari material abadi seperti itu, tetapi belum menemukannya. Jika dia memilikinya, celah dalam material untuk banyak resep Gu abadi dapat diisi. Material penyempurnaan Gu untuk 1 atau 2 Gu abadi bahkan akan dikumpulkan seluruhnya, dan penyempurnaan Gu dapat segera dimulai. Roh Tanah Langya sudah berhenti memperhatikan Fang Yuan, tatapannya tertuju erat pada pecahan burung Phoenix Awan, memeriksanya dari segala arah. Dia hampir meneteskan air liur. Bahkan di tanah terberkati Langya, hanya ada sedikit material abadi peringkat 8. Mengapa? Sederhana saja, material itu sulit dikumpulkan. Seperti pecahan burung Phoenix Awan ini, tubuh utamanya adalah burung Phoenix Awan binatang buas yang tak terlupakan. Burung Phoenix Awan ini sangat kuat, mampu menandingi Dewa Abadi Gu peringkat 8. Untuk mengumpulkan bahan abadi ini, biasanya, seseorang harus membunuh burung Phoenix Awan. Dewa Abadi Gu jumlahnya sedikit, Dewa Abadi Gu peringkat 8 bahkan lebih sedikit lagi, hanya segelintir dari mereka yang ada. Mereka harus mempertimbangkan kesengsaraan dan keselamatan mereka sendiri, dan tidak akan dengan mudah memulai pertempuran. Kecuali mereka memiliki beberapa tuntutan khusus, akan sangat sedikit bahan abadi peringkat 8 yang memasuki pasar. Ini juga menjadi alasan mengapa Fang Yuan hanya menaruh 2 material abadi di surga harta karun kuning, namun ia dapat dengan mudah menukar semua jenis makanan untuk mendapatkan Gu abadi. Bahkan tubuh utama roh daratan Langya, leluhur rambut panjang, tidak memiliki terlalu banyak kemampuan untuk mengumpulkan material abadi peringkat 8 secara pribadi. Salah satu alasan ia setuju untuk memurnikan Gu untuk Yang Mulia Iblis Surga Pencuri dan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa adalah untuk meminjam kekuatan para bangsawan peringkat 9 untuk mengumpulkan material abadi peringkat 8. Fang Yuan melihat ekspresi roh daratan Langya, dan tersenyum. Ia kemudian mengeluarkan material abadi peringkat 8 lainnya, dan dengan sengaja bertanya, roh daratan Langya, bantu aku memeriksa asal-usul material abadi ini. Ah, roh daratan Langya mengangkat kepalanya untuk melirik, segera mengeluarkan teriakan keras dan kaget. Matanya liar dengan kegembiraan, astaga, bukankah ini sayap lebah madu bergaris-garis harimau? Lihat, cahaya yang begitu indah dari tanda Dao. Tanda Dao jalur logam pada sayap ini begitu padat sehingga kita dapat melihat cahaya dari tanda Dao dengan mata telanjang kita. Bocah, bagaimana kau bisa mendapatkan benda setingkat ini? Itu benar-benar membuatku marah setengah mati. Aku sudah mencarinya dengan sangat keras selama bertahun-tahun, tetapi aku hanya punya 20 buah. Benda-benda itu sangat berharga sehingga aku tidak mau menggunakannya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, bagaimana jika aku bilang aku yang mengambilnya, apa kau percaya padaku? Setelah mengatakan ini, dia segera mengambil kembali pecahan burung Phoenix Awan dari tangan roh Tanah Langya. Roh Tanah Langya terkejut, dan setelah dia bereaksi, dia melolong dengan menyedihkan, merasa seperti ada bagian dari hatinya yang terpotong. Dia menghentakkan kakinya dan berteriak, apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Fang Yuan memasang ekspresi bingung, ini milikku, apakah kau berpikir untuk mencurinya? Roh Tanah Langya menegang, dia tidak dapat membalas dan hanya bisa melotot ke arah Fang Yuan.